Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sehat selalu untuk Anda. Dan tentu saya selalu bangga bisa ketemu dengan Anda, bisa menyapa Anda. Nah, pada hari ini saya mesti sangat mempunyai harapan bahwa Anda semuanya selalu sehat. Dan tentu yang paling penting menikmati profesi, menikmati kehidupan, dan menikmati aktivitas kita sehari-hari. Ada hal yang baru yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ada Permenkes nomor 13 tahun 2025. Di situ memang bicara tentang perencanaan tenaga kesehatan yang akan dilakukan oleh pemerintah ya mulai sekarang ya sampai ke depan dan selanjutnya. Nah, kemudian tapi tentu nggak asik kalau saya nggak mulai dengan minum kopi dulu. Saya akan minum kopi dulu. Alhamdulillah. Jadi karena saya sudah minum kopi, saya jadi melek sekarang. Nah, hari ini saya akan bicara tentang satu sisi dari Permenkes nomor 13 tahun 2025 ini, tetapi sekali lagi saya bicara tentang perlindungan hukum karena ini sangat prinsip dan tentu sebagai bagian dari profesi bidang kesehatan ini perlindungan hukum ini sesuatu yang sangat vital ya. Nah, kawan-kawan, pada siang hari ini saya ditemani oleh seorang sahabat saya, kebetulan juga seorang dokter spesialis penyakit dalam, seorang praktisi kesehatan, dan jangan lupa beliau adalah seorang pengacara, ya, seorang praktisi di bidang hukum kesehatan, ya fokusnya di bidang hukum kesehatan. Beliau adalah Dr. Dedi Esmiranto, SPPD, SHMH. Dr. Dedi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Sutrisno. Bagaimana? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sampai hari ini. Tapi sehat sekarang ini hati-hati. Ya. Karena sekarang ini lagi musim flu. Perubahan cuaca. Iya. Kayaknya banyak. Saya hari ini ketemu dengan teman-teman kok pada hidungnya pada buntu semua. Jadi kayaknya flu. Saya tanya kenapa? Ya flu ini katanya. Nah, Dede, saya ingin Anda membantu saya dan teman-teman para dokter dan tenaga kesehatan memahami Permenkes nomor 13 tahun 2025. Sejauh yang saya baca, Permenkes ini kan masih baru GRES ya. Betul. GRES ya. Nah, Baru. tetapi saya kali ini saya mengambil satu segmen yang lebih sempit saja, yaitu tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan ya. Jadi saya akan fokus bicara dan titik beratnya itu ada perlindungan hukum dalam Permenkes Kesehatan Permenkes nomor 13 tahun 2025. Ini sangat menarik. Kenapa? Ini GRES, ya kan? GRES. Makanya kawan-kawan saya para dokter tenaga kesehatan dimanapun Anda berada di Indonesia, Sabang sampai Merauke, nanti Dr. Dedi akan memberikan pencerahan kepada kita supaya kita makin mantap ya. Jadi makin mantap. Jadi kalau ada apa-apa itu tidak bingung ya, tidak bingung karena saya lihat dibanding dengan undang-undang kesehatan, dibanding dengan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan operasional dari undang-undang kesehatan, kayaknya di dalam Permenkes yang baru GRES ini nomor 13 tahun 2025 ini sangat detail, gitu ya Dr. Dedi ya. Betul sekali. Nah, oke. Tolong Dr. Dedi beritahukan kepada saya dan teman-teman secara umum, jadi filosofi, tujuan utama dari Permenkes ini, terutama yang terkait dengan perlindungan kesehatan kepada tenaga-tenaga kesehatan Indonesia seluruh tanah air ini. Ya, terima kasih Dr. Sutrisno. Alhamdulillah bisa diundang di ID Jatim Channel. Semoga bisa
mendunia. Amin. Jadi kalau Doa yang kita baik. berbicara terkait Permenkes nomor 13 tahun 2025 ini, karena memang hadir sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan PP nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 yang salah satu fokusnya adalah transformasi sumber daya manusia kesehatan. Ya. Dalam konteks perlindungan hukum, Permenkes ini membawa filosofi yang sangat jelas, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memberikan kepastian hukum. Itu yang penting, kepastian hukum bagi teman sejawat semua. Sebetulnya di Undang-Undang 17 juga disebutkan di pasal 27 bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedural operasional, kemudian standar etika. Ini undang-undang ya. Di undang-undang. Kemudian di PP juga disebutkan, Dok, hampir sama. Jadi di pasal 272 PP nomor 28 tahun 2004 bahwa perlindungan hukum sebagaimana dimaksud di pasal 721 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi pasal 722 ya. Ya, 722. Oke. Nah, di yang terbaru di PMK nomor 13 tahun 2025 di pasal 244 juga hampir sama disampaikan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas seperti yang tadi saya sampaikan, sesuai dengan standar profesi, sesuai dengan standar pelayanan, sesuai dengan SOP dan sesuai dengan standar etika. Jadi kalau saya cermati mulai dari undang-undang kesehatan sampai peraturan pemerintahnya dengan Permenkes nomor 13 ini inline ya segaris ya. Ya, inline pasti Ya. merupakan urean nanti Urean, ya. Urean dari mulai dari undang-undang dan PP. Seperti itu, Dok. Nah, oke. Kemudian saya lihat ada frase memberikan kepastian hukum dan menjamin bekerja tanpa paksaan dan ancaman. Nah, ini kan sebenarnya kan ya apa ya, menenangkan buat tenaga kesehatan ya. Betul sekali. Namun tentu perlindungan hukum ini kan apa ya, tidak datang begitu saja gitu ya. Tentu ada detailnya kah yang terkait dengan masalah frase-frase yang memang ini sebenarnya bagus banget ini gitu ya. Gimana? Silakan. Ya, betul sekali Dr. Sutrisno. Jadi perlindungan hukum adalah suatu timbal balik antara hak dan kewajiban pasti ya. Seperti yang tertuang di dalam pasal 211 di PMK nomor 13 di mana disebutkan di pasal 211 tadi di ayat 1 bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan menjalankan praktek berhak. Ada banyak, Dok. A, B, C, D sampai J. Tetapi mungkin yang terpenting adalah satu yang di A bahwa mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas tadi sesuai dengan pokoknya 4 tadi, standar profesi, standar. Oke, ini penting ini. Penting Ya, sekali makanya jadi disebutkan standar ulang lagi. profesi, Standar pelayanan pelayanan profesi, kesehatan, ya. pelayanan kesehatan, standar SOP, etika profesi serta mungkin ditambah kebutuhan pasien. Oke. Ya. Kemudian terkait dengan hak, kan harus seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, di pasal selanjutnya di pasal 212 disebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek wajib A. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Oke. Jadi seperti itu. Jadi poin penting yang saya sampaikan tadi adalah mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Ya. Kalau kita lihat sehari-hari sebagai dokter, itu kan ada PNPK, ada guideline, kemudian ada PPK, kemudian ada SOP. Betul, gitu ya. iya. Nah, artinya bahwa ukuran kita itu disebut profesional, ya, atau ukuran seseorang itu bisa menjalankan profesi dengan bagus, seperti itu ya.
Ya, gitu ya. jadi kalau kita ketahui bahwa kalau untuk standar profesi kan adalah yang dikeluarkan oleh KKI dan kolegium. Itu kan standar profesi kita. Kalau standar pelayanan kesehatan ya pasti yang dikeluarkan oleh Kemenkes kalau ada. Kalau SOP ya pasti yang standar yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Selama 3 itu sesuai dengan yang sudah kita laksanakan, ya insya Allah apapun itu kita dilindungi secara hukum. Kalau masalah etika kan tergantung dari ID kan, karena kan kalau untuk etika selama ini kan pasti berlindungnya di ID gitu ya. Oh iya, karena etika itu tentu yang tahu itu ya peer review-nya, kelompoknya. Kelompoknya kan? betul. Karena etika itu kan nilai-nilai yang memang diyakini, dipegang teguh oleh sekelompok ya, sekelompok. Jadi tentu dari kelompok profesi satu ke kelompok profesi yang lain tidak sama ya. Walaupun memang filosofi dasarnya sama ya gitu, tapi kan keilmuan itu kan menentukan sekali. Nah, cuman masalahnya Dokter Didi, tidak semua penyakit di Indonesia itu ada PNPK, PPK, ada SOP-nya loh. Betul sekali, betul sekali. Kan? Enggak semua. Iya kan? Nah ini. Iya. Kan kadang-kadang dari Kemenkes sendiri kan enggak bisa keluar semua ya. Dan biasanya acuannya, kalau kami pernah mendampingi di majelis disiplin, kalau nanti di PNPK enggak ada, coba dibuka di kolegium. Mungkin kolegium menerbitkan standar mirip-mirip ya. Ya. Kalau di situ enggak ada, baru kita bergeser ke mungkin jurnal yang ada monggo walaupun jurnal internasional ya. Internasional atau yang terbanyak pasti internasional ya. Kalau nggak ada ya bisa juga dipakai jurnal yang dalam negeri. Jadi gitu Dokter Sutris. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak ada patokan. Karena apa? Tentu di zaman sekarang itu ada jutaan jurnal yang bisa diakses dengan mudah kan. Wah nggak ada PPK loh. Jurnal ada gitu kan untuk patokan gitu ya, just for a moment. Tapi memang kewajiban dari pemerintah dan juga teman-teman dari pengampu ilmu dari profesi penting ini. Jadi namanya pengampu ilmu, teman-teman yang punya ilmu profesi ini apa? Mereka itu mendalam sekali ilmunya. Nah ini bisa memberikan kontribusi kepada kemanusiaan dalam bentuk membuat ya draft-draft guideline sampai nanti dibahas, sampai kemudian disempurnakan, sampai disahkan dan dilegalisasi oleh menteri kan gitu ya. Iya, betul. Saya kira sangat terbuka sekali untuk itu. Nah, Dokter Dedi, rekam medis, kepatuhan standar, ya itu kan sebenarnya boleh kalau saya bilang selama ini itu kan menjadi apa ya? Membuat kita tuh ayem. Wah, saya sudah punya tameng ini rekam medis saya bagus gitu kan. Nah, maka tentu saya selalu mengatakan kepada teman-teman, tolong dong jangan sampai lalai, lupa, kurang lengkap mengisi rekam medis, ya, karena itu bagian dari perlindungan hukum buat kita. Nah, saya ingin bertanya, begitu kita kena masalah hukum, sebenarnya itu kan sebenarnya kita membawa banyak nama, ada nama diri kita sebagai profesi. Kemudian nama institusi tempat kita bekerja ya kan. Betul. Tapi jangan lupa sebenarnya ada nama pemerintah loh. Pemerintah, baik daerah, kan? Pusat, betul pemerintah sekali. Daerah. Nah, ada nama di situ, ya kan? Ada nama di situ. Nah, di Permenkes ini apa? Ada secara eksplisit ya memberikan tempat kursi kepada peran-peran yang saya sebutkan tadi. Iya, betul sekali. Dan itu pertanyaan sangat penting Dokter Sutrisno. Karena selama ini jarang kita singgung ya terkait keterlibatan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, di Permenkes di pasal 245 itu disebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sebetulnya sebentar saya potong. Ini menarik, aku jadi berhenti nih. Pemerintah pusat, loh, kan? Ya. Pemerintah daerah, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Lu kan seru kan? Seru sekali. Seru sekali. Kan? Iya. Ini Permenkes ini ya? Iya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pimpinan Faskes.
Kalau pimpinan vaskes berarti klinik, puskesmas sampai rumah sakit ya? Betul. Ya, betul ini sekali. ini saya sering ngomong sama Pak Direktur. Makanya Iya kan? di sini disebutkan memang untuk perlindungan hukum yang di pemerintah pusat itu Iya. biasanya apa namanya dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal ya, Dirjen. di level pusat ya. Ya betul. Kalau yang bisa memberikan perlindungan hukum adalah pasti melibatkan konsil dan majelis disiplin profesi. Ya. Kemudian kalau perlindungan hukum oleh pemerintah daerah itu sebaiknya dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab. Kemudian perlindungan hukum di pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan kalau bisa ada unit yang memang ada unit untuk membantu permasalahan terkait kasus-kasus hukum. Nah, jadi sebetulnya ini menarik, makanya saya ceritakan dulu. Menarik. Maka saya pengen baca ini berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang. Jadi sebetulnya bagus banget ini. Perlindungan hukum itu dibagi dua Pak Sutrisno. Perlindungan hukum yang sifatnya dalam rangka pencegahan. Yang kedua perlindungan hukum kalau tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang menghadapi permasalahan hukum. Jadi sudah terjadi. Itu nanti ada tugasnya seperti dari pemerintah pusat sampai dengan pimpinan fasilitas pelayanan itu apa aja terurai semua di pasal mulai dari 247 sampai pasal 265. Jadi lengkap semua di situ. Jadi bagaimana peran sangat detail ya? Sangat detail. Artinya jadi kita sebetulnya nanti ke depannya juga kita kalaupun ada permasalahan hukum selain melapor ke ID wilayah, kemudian berkoordinasi dengan ID cabang, kemudian juga dengan Dinas Kesehatan ya. Sehingga nanti dalam hal apapun bisa dibantu oleh Dinas Kesehatan. Jadi seperti itu Dr. Sutris. Saya selalu pengen ngulang-ngulang pasal ini. Bahwa ada kewajiban dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kota kabupaten dan pimpinan vaskes yang terurai jelas poin-poinnya di sini bahwa wajib memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan yang sedang melakukan profesinya. Nah, ini luar biasa. Jadi teman-teman, saya sampaikan kepada kawan-kawan tenaga dokter, pimpinan institusi ya, vaskes gitu ya, mulai klinik, puskesmas, rumah sakit ya. Bapak-bapak Kadinkes, Pak Dirjen. Jadi memang tersebut ini dengan baik bahwa memang ada keterlibatan langsung yang ditunjuk oleh regulasi ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Betul. Nah, ini dengan adanya ini mungkin kita harus ini Mas Dedi harus sering komunikasi dengan Pak Direktur, Pak Kadinkes ini ya, ya kan? Karena yang di daerah kan itu ya. Betul. Ya, yang di daerah yang paling dekat ya Pak Direktur sama Pak Kadinkes. Ya, itu paling dekat itu. Kalau di provinsi ya agak jauh ya, dan lokasinya. Tapi silakan sama aja. Zaman sekarang juga sangat mudah komunikasi ya. Tapi saya yakin beliau-beliau pasti memahami dengan baik dan tentu kalau sama-sama proaktifnya dari nakes sendiri proaktif dari pimpinan vaskes juga proaktif, saya kira regulasi yang detail ini akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa buat tenaga kesehatan di dalam melaksanakan masalah-masalah bila terkena masalah hukum. Nah, kalau sudah dari segi yang sudah tenaga kesehatan kena masalah hukum, itu bagaimana langkah-langkahnya? Apa litigasinya, langsung litigasi, langsung apa gitu tuh? Gimana ada di Permenkesnya apa diatur dengan lebih detail? Iya. Kalau terkait sengketa itu pasti kan kita ada dua jalan ya. Apakah lewat pengadilan atau non pengadilan. Tapi apapun itu diprioritaskan yang pasti yang penyelesaian yang di luar pengadilan. Diprioritaskan ya? Diprioritaskan. Karena di dalam pasal 310 di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian kalau di PMK tadi lanjutannya kan itu di pasal 253
bahwa bentuk perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan praktek profesinya dapat dilakukan melalui satu, penyelesaian perselisihan, kedua, penegakan etika profesi, yang ketiga, penegakan disiplin keilmuan, dan yang terakhir baru penegakan hukum. Jadi penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan perundangan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kelanjutan ayatnya yang menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan diutamakan adalah yang non pengadilan. Non pengadilan ya. Ya. Kalau ini Mas Jadi, dikatakan di sini saya lihat di pasal 253 itu kan ada ini tahapan-tahapan ya. Yang A penyelesaian perselisihan, Ya. yang B penegakan etika profesi, yang C penegakan disiplin keilmuan, Iya. yang D penegakan hukum. Ini kalau saya lihat yang A ini kan ya boleh dibilang komunikasi. Betul. Ya, yang antar yang terlibat ya. Yang kedua penegakan etika profesi ini sudah melibatkan ya organisasi profesi. Betul. Kemudian disiplin ya udah MDP, ya kan. betul. Kalau hukum ya sudah litigasi ya. Aparat penegak hukum. A, Ya. B, C, D ini sebenarnya sembarang atau memang A dulu baru B dulu atau gimana? Ya pasti kalau lihat ini ya Ya. harus mulai dari awal ya. Artinya bahwa penyelesaian sebaiknya tetap dilakukan adalah mediasi dulu. Artinya alternatif penyelesaian sengketa kan dapat dilakukan dengan cara satu negosiasi, kedua konsiliasi, dan yang ketiga mediasi. Jadi ataupun sengketa tersebut dilakukan secara berjenjang dari pemerintah, dari fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian pemerintah daerah, lalu ke pemerintah pusat. Jadi artinya tetap apapun itu tetap dilakukan mediasi. Kalau mediasi gagal, pertama, ya pasti kalau gagal lanjut ke tadi ke aparat penegak hukum ya. Jadi gitu ya. artinya penyelesaian di litigasi di mana? Di jalur hukum. Sebenarnya pilihan terakhir sebenarnya. Apa gitu? Iya, pilihan terakhir. Karena ya namanya kita tidak ada jalan tengah, ya pasti kita ambil jalan hukum. Ya. Oke. Dan kalau saya lihat itu sebenarnya step pertama itu sebenarnya kan di Vaskes ya. Iya, betul di Vaskes kan sebenarnya kan. Vaskes. Artinya kan Pak Direktur itu mempunyai apa ya peran yang besar ini. Betul. Ya. Maka ini saya berharap teman-teman direktur rumah sakit ya dari level bukan rumah sakit ya, di puskesmas juga klinik, rumah sakit, klinik ya, sampai rumah sakit. Ya ini bisa memahami betul ini parameter yang baru yang asyik ini ya. Oke. Menarik ya. Ya nanti saya selalu pengen baca berulang-ulang, oh ternyata perlindungan hukum ini di dalam Permenkes ini sangat bagus nih menurut saya. Iya. Ya memang kalau mau memahami betul ya harus berulang-ulang dokter Iya, Sugesti. Ya, baca ya. berulang-ulang dan dipahami per kata ya sehingga benar-benar masuk ya. Di situ saya lihat bagaimana apakah konsil, mediator itu juga ada tempat di dalam masalah perlindungan hukum ini. Ada, kan tapi saya sampaikan tadi untuk yang seperti konsil ya pasti karena kan standar profesi kan harus berdasarkan tadi apa namanya yang dikeluarkan oleh kolegium ataupun dari konsil ya. Ya. Jadi seperti itu ya, tetap ada tempat. Kemudian untuk masalah disiplin kan jelas pasti ya dari majelis disiplin yang harus menentukan apakah ini ada pelanggaran apa tidak. Ya. Dan ini sangat menarik Pak Sutrisno karena untuk disiplin yang lama kan itu ada 28 pelanggaran disiplin. Ya. Kemudian yang terbaru sekarang tinggal 17 Artinya apa? poin. Artinya Lebih paling tidak mengurangi resiko teman-teman terkait pelanggaran disiplin. Karena pelanggaran disiplin sekarang ini terutama rekomendasi ataupun putusan MDP itu sangat salah satu alat bukti yang sangat menentukan di aparat penegak hukum. Kalau ada rekomendasi berarti kan kasusnya bisa naik dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, tapi kalau rekomendasinya berbunyi bahwa apa yang dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai dengan standar, berarti polisi tidak bisa melanjutkan kasusnya. Kalau Akan tidak keluar. bisa artinya diapakan? Akan keluar surat henti lidik. Jadi surat penghentian penyelidikan. Itu sebenarnya idealnya itu otomatis atau harus nego-nego lagi ya?
Kalau seperti itu harusnya otomatis karena kan sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa setiap kasus pidana ataupun perdata harus minta rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Ya. Kalau sampai ke Majelis Disiplin Profesi itu kan bobotnya sebenarnya kan keilmuan kan? Iya, memang masalah keilmuan, betul sekali. Nah sekarang kalau etika, berarti kan melibatkan organisasi profesi, gitu. Betul. Cuman kan kalau masalah etika, kalau sudah ada laporan di baik itu disiplin maupun di hukum, biasanya etika kita off-kan dulu karena kita menghargai proses yang lain ya. Jadi tidak bisa paralel bareng gitu. Tidak bisa bareng. Terus sebenarnya kalau masalah itu sampai diadukan ke Majelis Disiplin Profesi, terus data-data dari MDP itu dari mana ya? MDP kan berhak meminta rekam medis, berhak meminta audit medis, berhak meminta kronologis dari rumah sakit Vaskes, ataupun ya. vaskes. Tapi selama ini Dr. Dedi itu kan ada tenggang waktu 2 minggu ya. Untuk rekomendasi, iya. itu batasannya 2 minggu. Kalau untuk pengaduan itu 60 hari, Dr. Sutris. Jadi harus ada putusan ataupun ada hasil rekomendasi. Selama kalau polisi kan batasan waktunya itu tadi 14 hari. 14 hari ya mungkin kalau kasusnya banyak pasti akan memberatkan ya. Makanya dari MDP itu ada namanya nanti ada panitia ad hoc yang dibentuk di tiap provinsi. Sehingga nanti kalau ada permasalahan yang banyak bisa dihandle oleh MDP Provinsi. yang ada di provinsi. Berarti nanti setiap provinsi itu ada MDP-nya. Betul, MDP ad hoc istilahnya. Oh, MDP. Iya. Ya. Nah, selama ini karena saya lihat ini saya sendiri dapat angkanya. Jadi aduan-aduan ke MDP itu makin hari makin banyak loh. Betul. Ya. Nah, sekarang dengan tenggang waktu 14 hari. Ya, 2 minggu itu ya. Iya. 14 hari kerja itu selama ini bisa dipenuhi. Selama ini alhamdulillah bisa dipenuhi, Dr. Sutrisno. Jadi tenggang waktu yang 14 hari itu ada yang langsung turun ke lapangan MDP, ada yang mungkin dengan online ya, itu juga bisa ya. Artinya tetap itu dibutuhkan sekali surat rekomendasi karena memang itu nanti polisi tidak bisa apa-apa kalau nggak ada surat. Bahayanya begini, kalau dari MDP tidak memberikan rekomendasi, berarti polisi bisa melanjutkan proses dari penyelidikan ke penyidikan. Oh, kalau tidak keluar? Kalau tidak keluar. Berarti otomatis lanjut? Otomatis lanjut. Iya, gitu ya. Oke, Dr. Dedi. Sebenarnya ya teman-teman, kalau ada masalah hukum, itu sebenarnya perlu pendanaan loh. Oh iya, jelas. Sekarang di dalam regulasi ini, peraturan Menteri Kesehatan ini apa nyebut pendanaan kalau ada advokasi hukum ini? Kalau pendanaan yang ada itu di undang-undang, Dokter, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ya, bahwa setiap kelalaian baik itu yang dilakukan oleh tenaga medis ataupun tenaga kesehatan, kerugiannya adalah menjadi tanggung jawab dari fasilitas dari fasilitas. Betul. Harusnya adalah vaskesnya yang bertanggung jawab untuk biaya kerugian yang terjadi. Atau perdatanya gitu kan? Ya, perdatanya seperti itu ya, betul. Saya kira itu logis. Jadi sejak dulu pun di dalam undang-undang rumah sakit ketika belum dilebur ya, itu juga nyebut begitu. Dan saya kira kalau vaskes itu secara aktif menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah perdatanya, ya saya sebut langsung aja masalah dananya, saya kira itu sudah tepat gitu kan. Tepat, ya kan? Tidak hanya dibebankan kepada dokter penanggung jawab saja, iya. Tapi ya itu ya, kadang-kadang saya lihat teman-teman dari pimpinan vaskes itu merasa, wah ini kan tanggung jawabnya. Betul. DPJP gitu ya. Dan cuman sekarang ini yang jadi masalah kan kontrak kerja antara dokter dengan vaskes itu kan ada yang mitra, ada yang memang dia pegawai di rumah sakit. Itu memang kalau mitra pasti kan berdasarkan perjanjian kerjanya, MOU-nya seperti apa kan gitu. Apakah di situ disebutkan terkait nanti ada
kalau ada kerugian itu tanggung jawab siapa? Kalau disebutkan di situ, itu makanya harus dipatuhi betul nanti terkait dengan tadi MOU-nya. Tapi kalau itu dia istilahnya adalah pegawai PKWT ataupun pegawai TT, itu akan menjadi tanggung jawab dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sebenarnya ya, kalau kita tadi nyebut-nyebut MDP, sebenarnya siapa sih yang sebenarnya berhak atau boleh meminta rekomendasi MDP itu? Seperti saya sebutkan tadi, bahwa rekomendasi itu yang meminta adalah aparat penegak hukum ya. Kalau itu kasusnya pidana. Kalau kasusnya perdata ya dari pengadilan minta rekomendasi. Kan ada dua, pidana atau perdata, itu ya. Di lapangan itu ada loh. Jadi tanpa rekomendasi dari MDP, kemudian dia berproses ke pidananya. Itu gimana? Nah, itu kan pasti menyalahi proses undang-undang ya. Kita bisa kalau itu naik ya bisa kita pra-peradilan kan, karena memang secara undang-undang tadi sudah jelas disebutkan setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada kasus pidana harus minta rekomendasi dari majelis. Diduga ada kasus pidana terkait profesinya. Betul. Jadi semacam kewajiban ya? Kewajiban dari langkah itu ya. Betul sekali. Ya memang kalau dulu kan bisa paralel ya. Jadi paralel artinya ya aduan itu bisa ke pidananya, ya kan? Bisa ke disiplinnya, bisa ke etikanya. Ya. Kalau sekarang itu kan mau pidananya itu kan juga harus lewat disiplinnya dulu gitu ya. Betul, pintunya disiplin dulu. Iya. Ya. Ya, saya kira itu membutuhkan waktu dan membutuhkan pemahaman. Tapi saya punya keyakinan bahwa kalau nanti semua sudah memahami aturan undang-undang PP dan Permenkesnya, saya kira mungkin tata cara menangani aduan-aduan yang kecurigaan pidana, bidang kesehatan kan lebih seragam gitu ya. Ya, saya memang melihat teman-teman dari poin-poin pasal-pasal ya dan subpasal ini ya, ini sepertinya sudah sangat terstruktur. Jadi yang selama ini menjadi kegalauan saya tentang detail-detail dari pelindungan hukum ternyata sangat jelas tergambar di Permenkes 13 tahun 25 ini. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat saya, ID, dokter dan nakes yang lain yang Anda melakukan profesi kesehatan, baca ini baca Permenkes ini. Anda harus baca ini, wajib baca saya. Kalau perlu baca berkali-kali ya, supaya paham. Ternyata memang banyak hal yang langkah demi langkah ada dikerjakan di sini. Nah, kemudian tidak jarang kasus dugaan kelalaian atau sengketa medis seringkali dibawa ranah pidana atau perdata, dan mungkin dua-duanya. Nah, sekarang kalau di dalam Permenkes ini menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda, ya, di mana diutarakan lebih dulu untuk masalah mediasi, pendekatan, ya, dan negosiasi, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita apakah ada sesuatu yang membuat kayaknya deh mediasi dan negosiasi itu lebih enak daripada litigasi? Itu gimana? Bisa memberikan penjelasan dalam Permenkes ini? Terkait apakah itu non litigasi atau litigasi kan ya itu kan sebetulnya alternatif penyelesaian ya. Jadi di mana yang terbaik kalau memang ada solusi antara pelapor dan terlapor ya pasti lebih diutamakan yang mediasi atau non litigasi ya. Tapi kalau itu tidak ada jalan keluar ya pasti kita berbicara terkait litigasi di pengadilan. Seperti itu Dr. Sutris. Artinya apapun itu yang diutamakan seperti yang saya sampaikan tadi adalah lebih diutamakan adalah yang non litigasi. Tapi apa ada hubungannya pilihan litigasi, negosiasi, mediasi itu dengan kriminalisasi tenaga kesehatan, kriminalisasi dokter? Artinya maka kalau milih ini sebenarnya kita menghindari kriminalisasi gitu. Apa dari segi hukum bagaimana cara memandangnya kalau ada statement seperti ini? Kalau kita melaksanakan sesuai dengan
tadi saya sampaikan standar prosedur, standar profesi, standar pelayanan kesehatan, standar etika, kemudian kasus ini tetap lanjut, yaitu namanya kriminalisasi. Ya, tapi kalau kita sesuai dengan standar, ya harusnya enggak bisa naik ya. Kemudian dalam melihat kasus juga pasti kita lihat seperti ini, Dokter. Apakah kasus ini bisa kita nilai ya sebetulnya, apakah ini abu-abu atau putih ataupun hitam ya. Artinya kalau itu kasus yang benar-benar kita sesuai dengan standar, itu mediasi pun enggak masalah. Karena kan kita berkeyakinan apa yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar. Kalaupun nanti lanjut di aparat penegak hukum pasti akan berhenti. Enggak perlu mediasi. Tapi kalau kita nilai kasus ini ada unsur katakanlah yang namanya orang ada unsur kelalaian, kemudian dari hasil dari majelis disiplin pun terbukti ada pelanggaran disiplin, maka lebih diutamakan adalah mediasi dulu. Karena kan sudah jelas ini ada bukti kalau memang apa yang dilakukan teman sejawat ada kelalaian. Seperti itu, Dr. Sutris. Kalau di Permenkes ini dikatakan bahwa penyelesaian yang diutamakan yang mediasi, negosiasi, ya pendekatan kemanusiaan, itu sebenarnya bagi kita insan kesehatan itu langkah maju atau langkah biasa-biasa saja. Kalau ada penegasan yang jelas seperti itu, utamakan dulu non litigasi gitu. Sebetulnya kalau seperti itu kan dari dulu sudah seperti itu ya. Cuman kalau sekarang kan lebih dipertegas lagi, baik itu di undang-undang, di PP maupun di Permenkesnya, bahwa mediasi lebih diutamakan. Yes. Mediasi is the best choice. Iya, is the best choice. Ya, okay. Nah, jadi tadi kan ada pelindungan gitu ya, yang berlapis ya. Iya, betul. Itu kapan tidak berlaku? Nah, otomatis tidak berlaku ya pasti kalau teman sejawat tadi ataupun tenaga kesehatan tadi melakukan pelanggaran. Artinya ada yang dilanggar, apakah itu standar profesinya, apakah standar pelayanan kesehatannya, apakah standar SOP-nya, atau apakah standar etikanya. Ya itu akan kena perlindungan pasti tidak bisa diberikan karena memang ada pelanggaran. Nah, untuk menjabarkan sanksi yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan itu sebetulnya sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif. Ada sanksi teguran lisan, sanksi teguran tertulis, pemberhentian ataupun sampai penurunan status akreditasi. Tapi kalaupun itu kalau di majelis disiplin kan jelas ya sanksinya ya. Ada sanksi peringatan tertulis, kemudian reschooling, jadi kewajiban mengikuti pendidikan ataupun pelatihan, kemudian penonaktifan surat tanda registrasi sementara ataupun seterusnya, kemudian ada rekomendasi pencabutan surat izin praktek. Kemudian kalau sanksi yang memang yang terberat adalah pasti sanksi pidana, Dr. Sutris. Seperti di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu kan disebutkan bahwa setiap di pasal 440 disebutkan bahwa setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kalau pasien itu menyebabkan luka berat itu pidananya 3 tahun atau denda maksimal 250 juta. Tetapi kalau menyebabkan kematian itu ancaman pidananya maksimal 5 tahun atau denda maksimal 500 juta. Biasanya dari pihak aparat penegak hukum itu selain dituduhkan sesuai dengan pasal 440 tadi, itu juga dikenakan juga di pasal 359 KUHP, di mana berbunyi barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, kemudian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Kalau yang menyebabkan tidak sampai kematian itu di pasal 360 KUHP. Jadi ada tadi sanksi dari pemerintah, kemudian ada sanksi dari pidana, ada sanksi dari KUHP tadi. Jadi sebenarnya dari segi perlindungan hukum itu juga
berlapis sebenarnya. Berlapis. Tapi ada berlapis. syarat mematuhi regulasi, guideline, PNPK, PPK, SOP. Betul, ya, betul profesi. sekali ya. Oke. Nah, kalau begitu, sebenarnya kalau kita telisik bahwa dia itu harus mendapat rekomendasi dari MDP atau keputusan dari MDP, sebenarnya kalau seseorang itu dikatakan ya bersalah oleh MDP, ancamannya apa saja sih yang bisa diterapkan atau dikenakan pada nakes itu, dokter itu? Seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk sanksi dari MDP kan tadi saya sebutkan bahwa apabila tenaga medis atau tenaga kesehatan terkena sanksi disiplin itu berupa satu, peringatan tertulis. Yang kedua, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang kesehatan atau rumah sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut. Yang ketiga, penonaktifan STR sementara, dan atau yang keempat, rekomendasi pencabutan surat izin praktek. Itu sanksi yang diberikan oleh MDP. Tapi sebetulnya kalau sudah ada sanksi MDP, itu di undang-undang disebutkan bahwa apabila tenaga medis dan tenaga kesehatan sudah menjalani sanksi disiplin, maka aparat penegak hukum lebih mengutamakan restoratif justice. Artinya bagaimana supaya kasus ini dengan restoratif justice bisa terselesaikan. Maksudnya dengan negosiasi dan mediasi Iya. lagi untuk kasus pidananya. Untuk kasus pidananya, walaupun sudah kena sanksi disiplin tadi. Sebenarnya sih berapa kuat sih rekomendasi dari MDP itu bisa menjadi barang bukti? Ya kalau dilihat dari pasal 184 KUHP kan alat bukti itu alat bukti itu kan ada keterangan saksi, ahli, surat atau dokumen, keterangan terdakwa dan petunjuk. Nah, salah satu alat bukti ya itu surat keterangan dari MDP ya? Dan sudah di undang-undang pun disebutkan bahwa polisi bisa menaikkan kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan kalau dari rekomendasi MDP ditemukan adanya unsur-unsur kelalaian atau tidak sesuai dengan standar. Berarti polisi bisa menaikkan tadi, akan menjadi kasus dari penyelidikan ke penyidikan akhirnya terbit tersangka tadi itu, Dr. Sutris. Iya. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan masalah pidana di dalam pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ya, jadi ini kan di situ kan masalah kesehatan tapi merefer atau flowchartnya itu ke masalah pidana kan? Iya betul, Ya. masalah pidana. Terus bagaimana cara membuktikan bahwa itu memang ada lalai? Oh itu lalai itu, maka dia bisa langsung flowchartnya tuh lari ke pasal 440 itu. Jadi unsur-unsur yang tadi saya sampaikan bahwa dalam MDP itu menilai itu pasti kan yang dilihat adalah 4 standar tadi, standar yang kalau dari MDP yang 3 tadi, standar profesi, standar pelayanan kesehatan, kemudian standar SOP tadi, ya itu semua dinilai. Kalau itu ada pelanggaran, ya berarti dianggap dari pihak kepolisian kan naik statusnya, jadi tersangka. Nah itu dianggap ada suatu unsur kelalaian. Jadi seperti itu, Dr. Sutris. Iya. Jadi memang kunci sekali itu putusan MDP atau rekomendasi. Nah, saya mau tanya sih, sebenarnya kalau kita bicara tentang disiplin, ilmu, keterampilan, kompetensi, itu sebenarnya perannya rumah sakit apa ya? Kan ini kompeten, ini ilmunya bagus gitu kan. Nah itu sebenarnya peranan rumah sakit di mana sehingga orang yang bekerja itu ya memenuhi kualitas itu semua gitu. Ya. Kan rumah sakit bisa memberikan satu pasti pembuatan SOP kan yang kewenangan dari rumah sakit ya. Kemudian pemberian kewenangan klinis kepada tenaga medis kan. Itu juga pasti kewenangan klinis ya. Kewenangan klinisnya kan ada ya. Clinical privilege ya. Betul, clinical privilege-nya itu ya. Ya.
Sebenarnya kalau saya ingat betul sih, jadi kalau untuk mendapatkan clinical privilege itu kan kita harus di credentialing dulu ya, Iya, betul. sama Iya. komite medis. Di situ banyak orang yang menilai, ya baik legal formalnya sampai ilmunya ya. Betul sekali. Kemudian ada peer review, orang-orang yang mempunyai keilmuan semacam kita. Kemudian diterbitkan ya rekomendasinya ya, Iya. nanti disign oleh Pak Direktur, maka jadi clinical privilege. Sebenarnya kawan-kawan, para dokter nakes, jadi kalau Anda semuanya bisa mengikuti prosedur yang baik, administratif di rumah sakit, kemudian Anda memelihara kemampuan, keilmuan, keterampilan, kompetensi, ya berarti syarat-syarat untuk mendapat pelindungan hukum itu otomatis terpenuhi gitu ya, terpenuhi. Makanya saya ngajak Anda semuanya untuk terus belajar, ya, terus belajar, mengikuti apa ya acara-acara ilmiah, acara-acara yang peningkatan skill gitu agar terus kemampuan itu terpelihara. Oke. Dr. Dedi, sebelum saya akhiri, saya pengen Dr. Dedi memberikan ya sebuah kata gitu ya yang tentang implementasi, harapan, pesan gitu ya kepada kita semuanya, para dokter di Indonesia, kepada para sahabat saya tenaga kesehatan di Indonesia terkait dengan profesi dan terkait spesifik pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 ini. Iya. Ya. Ya, terima kasih Dr. Sutrisno. Jadi tantangan terbesar dalam implementasi Permenkes ini ada beberapa hal. Yang pertama pasti terkait sosialisasi dan pemahaman menyeluruh. Artinya regulasi sekomprehensif ini membutuhkan sosialisasi yang masif agar semua pihak, baik itu dari nakes, manajemen Fasiankes, hingga masyarakat dan penegak hukum memiliki pemahaman yang sama. Itu yang penting ya. Kemudian yang kedua, konsistensi implementasi. Artinya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan misalnya akan sangat bergantung pada konsistensi dan integritas tim di Fasiankes dan pemerintah daerah dalam menjalankan peran mediasi. Kemudian yang ketiga, budaya dokumentasi. Artinya meskipun pasal 212 mewajibkan dokumentasi, mengubah budaya untuk selalu mendokumentasikan secara akurat dan lengkap adalah pekerjaan rumah besar yang masih harus kita dorong. Karena kita ketahui kelengkapan rekam medis itu adalah kunci dari semuanya. Dan kadang-kadang kan ya membutuhkan waktu dan effort yang banyak untuk melengkapi rekam medis. Kemudian harapan saya semoga Permenkes ini benar-benar menjadi katalisator bagi ekosistem kesehatan yang lebih aktif dan suportif. Kemudian pesan saya untuk teman sejawat dan tenaga kesehatan, yang pertama adalah jadikan Permenkes ini pegangan harian. Nantinya monggo kita baca. Dibaca terus. Iya. Kalau bisa, kalau sempat dibaca. Kemudian yang kedua, perkuat dokumentasi. Tadi yang terkait rekam medis. Dan yang ketiga, jangan lupa tingkatkan kompetensi dan kepatuhan standar. Dan yang keempat, bagaimana memanfaatkan mekanisme non-litigasi. Di mana jika ada sengketa, coba manfaatkan dulu jalur negosiasi, konsiliasi atau mediasi yang diutamakan oleh Permenkes ini. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap bergabung dengan organisasi profesi. Itu yang penting saya rasa ya. Karena kita harus punya rumah yang satu nyaman, dua sehat, dan yang ketiga bisa melindungi anggotanya. Itu yang penting Dr. Sutrisno saya rasa ya. Oke, thank you. Saya kira ini pesan-pesan ini sangat luar biasa, teman-teman. Saya tentu tidak akan mengulangi karena mutiara pesan ini sangat penuh makna. Jadi ID kan punya grup advokasi ya untuk mensupport, mendukung anggotanya. Insya Allah ada. Ada ya. Kan juga ada BHP 2A ya, Biro Hukum Perlindungan dan Pembinaan Anggota. BHP 2A. Dan kalau bisa juga nanti ID juga bekerja sama dengan law firm yang memang ada dokter dan advokatnya sehingga benar-benar bisa membantu teman sejawat. Jadi seperti itu, Dr. Sutrisno. Oke, saya kira ID sebagai profesi, kemudian saya kira juga saya memanggil teman-teman yang lain, PPNI, IAI, PDGI dan lain-lain lah ya, IPI untuk mempunyai badan lembaga yang bisa mengadvokasi keperluan hukum anggotanya ya. Iya. Tapi jangan lupa Faskes, ya Fasiankes itu harus punya itu, ya kan? Harus punya. Ya makanya
tentu kita akan lebih baik kalau kita sering berkomunikasi. Karena saya lihat bahwa Dr. Dedi memesankan individu, penegak hukum, pimpinan Vaskes, pemerintah daerah, itu harus kita mempunyai kesepahaman yang sama tentang peraturan ini agar nanti pelaksanaannya di lapangan jauh lebih baik. Ya, kawan-kawan, demikian saya bicara banyak dengan Dr. Dedi tentang perlindungan hukum di Permenkes nomor 13 tahun 2025. Iya, jadi ini memang sungguh ini jadi saya baca berulang-ulang ini saya betul lah ini gitu ya, betul baca berulang-ulang. Makanya di Jatim Channel akan beberapa seri ke depan akan kita bicara dari chapter ke chapter karena saya sangat senang ini karena sangat detail di sini dan insya Allah akan mendapatkan kemanfaatan semua pihak ya. Saya perlu meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dokter dan nakes itu berniat baik. Pastilah berniat baik. Tidak ada niat yang tidak baik. Pasti akan selalu antusias dan willing to help untuk orang yang sakit, orang yang membutuhkan, orang yang mengalami handicap dan datang kepada kita untuk meminta bantuan. Dan kita semuanya sudah berkomitmen bahwa kesehatan adalah pilar masa depan. Terima kasih Dr. Dedi. Terima kasih kembali ilmunya, sama-sama. Pesannya, Siap. Sukses sehat selalu. Siap. Kawan-kawan, terima kasih, sehat, sukses selalu, dan tentu saya bercita-cita nanti minggu-minggu berikutnya saya ketemu Anda semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, sejahtera, dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa. Iya.